Halo guys, kembali lagi ya, saya investor ngapak. Di video kali ini saya akan menganalisa ya untuk saham-saham Big Bank. Yang pertama ada saham BBRI ya, yang dimana di perdagangan hari Kamis ya, tadi dia ditutup melemah 2,40%, close di harga 4.070. Kita coba cek untuk gerakan investor asingnya ya di saham BBRI. Ya, untuk saham BBRI, investor asing mencatatkan net sell ya, tipis saja 93 miliar kalau kita lihat. Untuk secara teknikal ya, di saham Bank BRI, ya, yang seperti kita bahas kemarin, ini ada support terdekatnya ya di 4.070-an ya, di area ini. Kalau seandainya besok dia terjadi rejection, ada kemungkinan dia lanjut naik ya di area support terdekatnya ya. Kalau besok dia bikin swing turun, dibikin ekor, dia mau swing low ya, ada kemungkinan dia mantul di area support terdekatnya ya, untuk bisa melanjutkan kenaikannya kembali. Seandainya support ini memang di break jebol di area-area support ini, ada kemungkinan dia menuju area gap ya yang bawah di harga 3.890 sampai di harga 3.980 ya, benar di area gap ini. Kita bisa pantau ya untuk gerakannya besok. Seandainya kalau yang belum punya barang bisa ambil posisi dulu, nggak masalah ya. Seandainya dia turun kembali, kita siap-siap averaging down ya di area-area gap ini. Memang kalau kita lihat di sini berpotensi membentuk pola cup and handle yang cukup besar. Kalau kita lihat di sini nih, ada berpotensi ya dia membentuk cup and handle untuk Bank BRI-nya. Kita coba lanjut untuk Bank BBNI. Ya, untuk BBNI hari ini hari ini ditutup sama ya, pembukaan dan penutupannya di harga 4.190. Kita coba cek untuk investor asingnya ya di Bank BBNI. Ya, kalau kita lihat ternyata investor asing mencatatkan net buy ya 11 miliar. Memang untuk beberapa hari kemarin di sini ada net sell ya. Cuman di 2 hari perdagangan ini ya ada net buy. Ini kalau kita lihat ini merah tipis aja. Harus secara teknikal di Bank BNI, kalau kita tarik garis trendline di sini ya untuk jangka pendeknya, kita bisa ambil posisi sebenarnya ya tadi, kita bisa ambil posisi secara jangka pendeknya, seandainya dia jebol kita udah antisipasi ya karena ada support berikutnya ya untuk strategi berikutnya. Kita bisa cicil masuk di area-area ini untuk Bank BNI di area 4.000-an ya, 4.190 ini. Seandainya dia garis trendline ini ditembus jebol ya, kita bisa ambil posisi di support berikutnya ya di bawah, karena kalau kita lihat memang untuk pergerakan Bank BNI ini eh, masih sideways ya. Kalau kita lihat memang seandainya kalau belum punya barang bisa ambil di area ini ya. Dia jebol, kita bisa ambil lagi di area bawah sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali. Disclaimer ya untuk analisa BBNI ini ya untuk semuanya. Kita coba cek dari Bank BBNI ya untuk selanjutnya. Ya, untuk BMRI perdagangan hari ini ditutup melemah ya 0,68%, close di harga 4.360. Kita coba cek untuk investor asingnya. Ya, untuk investor asing di perdagangan hari ini mencatatkan net sell ya 10 miliar. Kalau kita lihat memang kalau kita lihat BMRI ada distribusi ya, jualan terus, berbeda dengan tadi di saham
BBRI yang di investor asing itu ada akumulasi. Kita coba lihat secara teknikalnya, ya untuk secara teknikal untuk PMRI sebenarnya masih di area-area support-nya ya yang cukup kuat ya, di harga-harga 4.300-an ya, di area sini ada kemungkinan seandainya memang dia dijebol ya, memang keterlaluan ya untuk PMRI-nya kalau udah di area support, tapi ada kemungkinan kalau kita bisa tarik garis trendline di sini secara jangka pendeknya, kita bisa pantau ya seandainya dia menembus area garis trendline dia akan ada mungkin perbaikan tren ya untuk, BMRI-nya. Kalau seandainya di area-area situ aja memang masih sideways kalau kita lihat di sini, dia ada sideways di area-area ini. Seandainya dia menembus 4.570 itu sebenarnya untuk BMRI akan lebih menarik lagi ya. Kita tunggu aja ya, kita kalau yang belum punya barang kita bisa ambil ya di area support. Disclaimer, analisa kembali. Untuk selanjutnya ada Bank BBCA, ya, di mana Bank BCA ini di perdagangan hari ini ditutup melemah ya 9,6%, 0,96%, close di harga 7.700. Untuk investor asingnya mencatatkan net sell ya 222 miliar. Kalau kita lihat memang di sini investor asing terus distribusi ya di saham Bank BCA. Kalau secara teknikal masih sama ya, ada kemungkinan besar dia masih sideways di area-area support-nya untuk Bank BCA. Masih ada kemungkinan dia memang bergerak sideways ya di 7.500 sampai 8.100 belum dia melanjutkan kenaikannya kembali. Kita bisa pantau aja ya seandainya dia turun di area support kita bisa kumpulin barang ya untuk Bank BBCA-nya. Kita coba lanjut saham ya BBTN. Ya untuk BBTN di perdagangan hari ini ditutup sama ya dengan harga pembukaannya close di harga 1.270 yang sebenarnya ini bisa dikatakan udah di area-area support-nya ya. Kalau kita lihat, kita bisa tarik kalau ditarik dari sini secara teknikal ini dia ada jebol sedikit, cuman kalau kita tarik dari area bawah ya, masih pas di area support-nya ya, masih cukup menarik untuk BBTN. Kita bisa ambil posisi ya, timer secara teknikalnya karena di sini lihat kena trendline dia mantul, dia mantul untuk di hari ini dia berdekatan dengan support trendline-nya ya. Sempat ada ekor, dia ada tarikan di perdagangan hari ini. Kita coba cek investor asingnya di saham BBTN. Ya, ternyata hijau tipis aja ya, 2 miliar aja untuk investor asingnya. Kalau secara teknikal masih cukup menarik ya karena dia kena hampir kena ya di sini di area-area support trendline-nya kalau kita lihat untuk BBTN. Ada kemungkinan besok mungkin di area-area sini ya masih bergeraknya, gerak di area ini sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali ya untuk BBTN. Turun dia bergerak di area support trendline-nya sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali untuk BBTN ya masih cukup menarik. Kita selanjutnya ada BRIS, kita lihat BRIS ya, yang dimana di perdagangan hari Kamis ya, BRIS ditutup melemah ya, melemah tipis 0,74%, close di harga 2.670. Kita coba cek
investor asingnya di saham BRIS. Saham BRIS, kalau kita lihat di saham BRIS, investor asing ini ada akumulasi ya yang cukup menarik juga dari investor asing ya. Kalau kita lihat memang ada akumulasi untuk di perdagangan hari Kamis ini, investor ini mencatatkan net buy ya 18 miliar, cuman candlenya ditutup merah ya. Kalau kita lihat secara teknikal kita bisa kasih support terdekatnya di 2600-an ya. Jadi ada kemungkinan masih dia akan menguji area support 2600. Kalau seandainya dia, kuat bertahan di atas 2600, dia ada kemungkinan dia bergeraknya sideways ya untuk risk sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali. Kita bisa tandai area 2910-an ya, area resisten saat ini. Jadi ada kemungkinan seperti ini. Seandainya dia bergerak ya di area sideways ini, seandainya dia tembus ke atas akan mengejar resisten 2900-an untuk Bank BRIS. Tapi kalau kita coba pantau aja seandainya di support ini dia gagal, dia akan, turun ke support berikutnya di 2480-an ya, kita bisa pantau di area-area support tersebut di sini kita bisa. Kalau yang belum punya barang kita bisa sebenarnya bisa cicil ya di area support 2600-an sebelum, ketinggalan ya, takutnya dia ada rejection dan dia naik ke 2900-an. Ya, kita coba lanjut untuk saham berikutnya ada Arto ya dari sektor finance, ada Arto ya, yang di mana di perdagangan hari Kamis ini Arto ditutup melemah ya tipis 0,95%. Kalau kita lihat investor asing di saham Arto, ya investor asing mencatatkan net sell tipis aja ya 35.000, nggak masalah di sini. Kalau kita lihat secara rata-rata pergerakan investor asing mencatatkan net buy semua ya, ada akumulasi di sini kalau kita lihat. Untuk secara teknikalnya ya, di saham Arto, kalau kita lihat di sini ada garis trendline ya. Jadi, ada kemungkinan dia mantul di area-area supportnya ya. Yang belum punya barang kita, bisa take buy ya di sini di area-area support trendline ya. Seandainya besok masih ada pelemahan, kalau dia break di 2000-an memang ada sedikit sinyal, lemah ya untuk dia melanjutkan kenaikannya. Tapi kalau dia sempat turun ke harga seandainya 2000-an terus dia membentuk ekor, ada kemungkinan dia membentuk swing low ya, belum dia melanjutkan kenaikannya kembali. Asal jangan break di 2000 sampai 1980-an, di area sini udah sinyalnya lemah ya, walaupun kita bisa tandai juga, dia sideways sebenarnya bisa juga ya, cuman di area-area ini dia bisa kita tandai sideways ya, tapi kalau dia memang break di 1970-an ya sinyalnya udah lemah ya untuk Arto. Cukup menarik untuk Arto seandainya bisa bertahan di area trendline-nya besok membentuk swing low ya, dan hari Senin bisa lanjut naik. Ya, cukup sekian ya di video kali ini, saya investor ngapak, salam cuan.